Akulah Dean Henderson. Kenapa sih opening harus pakai act out? Itu sebenarnya gini. Jadi perlu kita jelaskan ya. Waldo itu nggak bakal selalu opening. Oh sebetulnya. udah ya. Tidak akan Saya selalu. tahu ya. Okay. Jadi hari ini opening karena ada beberapa orang di TikTok itu nyuruh. Request. Jadi kita betul. kita Fasilitasi. kami fasilitasi untuk Waldo opening. Karena saya bacakan sedikit ya Ros ya. Betul. Ada opening Waldo. Terus pakai pantun Do. Satu season openingnya full Waldo. Nah, Waldo jangan males, jangan pundung. Ada juga Waldo naikin exposure. Waldo harus dibuatin patung di meja. Tapping lah Do, jangan males kayak pejabat. Waldo opening atau dipaksa nonton film One for All 10 jam. 6,7 M loh itu, hati-hati. Ya itulah, jadi pada suka Waldo ya sebenarnya ya. Betul. Oh ada lagi, jangan-jangan Waldo ada red card untuk opening. nah itu sebenarnya. Itu. Jadi sekarang selain red biasa, Iya. jadi kalau ada tambahan opening tuh ada red cardnya sekarang. Bener. Ada baru lagi gitu. Karena Waldo kemarin udah Erspo ya. Erspo. Dia udah Erspo, terus sekarang mau ada aplikasi lah ya. Iya, ada Beyond aplikasi Tennis. juga. Itu dia bakal jadi KOL-nya kebetulan. Betul Rate-nya sekali. Ini apa? Australian dollar. Australian dollar. Gila, itu gila. Gila, Waldo dibayar Ini Australian beneran dollar. ini, beneran ini, beneran ini. Beneran. Tapi nggak tahu nih SOE-nya udah tahu belum nih? Udah paham belum cara mainnya? Tapi kira-kira Ya gitu. kira-kira gitu. Jadi kalau mau ada yang request Waldo, join ke live TikTok ya. Jangan lupa ini juga. Live TikTok kami. Saweria kan ada tuh di bawah tuh. Oh iya, Nah, itu iya. kalau Waldo minggu depan mau opening lagi, jangan lupa sawer. Semakin gede saweran lo, Waldo bisa melakukan itu. Gak ada kayak gitu-gitu, gak ada. Nolak rezeki. Ada komen di TikTok nih. Waldo kalau diadu lari sama Akin Fewa yang ngap duluan siapa? Kemarin ada konten gua Waldo yang itu football facts apa ada yang nyuruh ngecek apa leher lo Gula berapa? darah. Gula darah. Gula darah soalnya kayak Waldo boxing ada habis ini. lingkaran Tuh gitu. kan? Iya boleh, sawer asal tiap opening ada Waldonya. Nah, sumpah Yosuario sawer ngeliat di dulu. TikTok. Sawer. Bener. Bisa kita atur ntar Iya, kita bisa masukin kita ke atur red ya. card Gampang, tuh. gampang. Ya, yang jelas juga nih ya. Ini untuk menggambarkan seberapa sibuknya Waldo. Betul. Kemarin Anda kemana hari kemarin? Saya itu kemarin malam ke GBK. GBK Liverpool ya? Liverpool. Aduh. Oke, Dex Lenisa Anda di mana? Acara jersey. Pitch perfect. Fokus itu aja. Betul. Ya, ini ada kawan kita juga nih untuk bilang Chelsea ini fans Chelsea kita benar. hadirkan. Perkenalkan sekalian dong. Oh ya, halo semuanya. Halo. Gue Nabil. Gue sebelumnya. Nabil Borneo. Wah, bukan Bukan. bang. Bukan. Gue Nabil fans Chelsea. Gue selama ini diserang magang ya. di box to box. Oke, ini saatnya ya. Ini Ini saatnya. saatnya. Ini saatnya. Admin mafia wasit kan? Kamu? Wah, bukan bang. Terus, Bukan, Oke, bang. kemarin juga ya Kasih kan bukti apa Di kemarin? Pitch Perfect juga. ya Pitch Perfect juga. Betul. Nah, Waldo Hmm, ke Pitch Perfect lalu ke GBK. Betul. gila. Sobat KOL. Betul. Sebelum ke pitch perfect kemana Wal? Sebelum pitch perfect. Malah gila, mana lagi? Sobat SOE parah banget ya. Maksud gue nih orang sehari jadwalnya 3 loh. Enggak ada dia bilang, "Bang, bentar ya, gue ke depan dulu ke Ternyata? VIP. Ada Paulo di bola." Emang. Berarti sama Beda. Lukas Lukas Leiva dong ya? Leiva Iya. berarti. Gila. Wajar sih emang dia susah waktunya ya. Gue 3 episode dia omongin mulu, gue belum muncul-muncul. Oh iya. Kan di umpan tarik muncul, umpan tarik. Yang kangen Waldo di umpan tarik. Iya, jadi itu keseruan-keseruan terjadi dan Iya, keseruan iya, lainnya juga kita akan membahas soal Community Shield Ya. di mana Liverpool belanja untuk dikalahkan Crystal Palace. Terus ya kan katanya gitu di sosmed. Terus juga kita akan bahas pastinya bursa transfer Bursa dan transfer. juga ada beberapa angle dari fans Chelsea ya yang nanti juga akan ngebahas terutama terkait soal bursa transfer dan pengganti Levi Colwill yang sepertinya absen. Katanya sih kebanyakan nyaris musim Hampir penuh. semusim penuh. Tapi iya. kayaknya ya nggak bisa expect cepet belum juga ya. emang belum diketahui Mungkin berapa bisa bulannya. Pasti udah mau habis tuh ya. Biasanya Maret gitu tuh kalau Mungkin. ACL tuh. Aduh sobat saya cedera ya. Terus apa lagi bahasannya? Dan kita juga ngebahas itu sih kebanyakan akan ngebahas itu dan juga ada Super Review. Eropa, Iya, Super Cup. Super Cup, Cup. European UEFA antara Cup. PSG melawan Spurs. Ya Ini itulah Pak. London lagi. Ini London jadi juara terus loh. Iya bisa jadi. Oke Ya. kita bahas ntar ya. Itu bahasan kita ya, tapi jangan lupa sebelum kita bahas subscribe dulu. Ya jangan lupa subscribe
Dan juga nyalakan lonceng ya supaya tahu juga karena Waldo nih update-nya kita nggak tahu nih kapan. Sorry. Gila di sini salah kata dikit selesai ya. Ya, lucu aja, lucu aja. Tapi kita nggak gitu ya. Nggak, kami. Kami nggak gitu ya. Giliran Waldo update Gila. Semua tuh kayak body shaming lu. Iya. Nggak semua predator nih. Siapa salah ngomong? Bisikan. Gila. Tapi ya itu ya, kita akan bahas itu dan Tapi juga menurut gue gak apa-apa salah ngomong sih. Daripada salah nendang penalti. aduh. Salah nendang penalti atau mau salah Iya itu nendang maksudnya penalti. nendang yang salah apa salah yang nendang? Apa dua-duanya ya? Nah, itu dia. Salah nendang. Oke, ya ini Super Cup Neves kena suspend, gak main Spurs hilang Madison. Ya ntar kita bahas ya. Iya. Tapi kemarin jelas ada acara perjersian pitch perfect di The Alley ya. Yes. Di belakangnya M Block. Kemarin berjalan seru juga, malamnya ada Liverpool dan Adidas juga di GBK. Ada Lucas Leiva juga di sana. Itu nobar Community Shield ya. Community Shield tuh. Dan hujan ya, Ros? Hujan. Sempat keganggu. Jadi menjelang babak pertama selesai tuh gerimis. Pertama gerimis doang masih pada ngumpul tuh. Ya. Lama-lama makin deres. Hujan. Itu udah tuh alat-alat ditutup-tutupin. Tapi penontonnya tuh masih pada Sias. berkumpul, iya. Masih nungguin tuh nggak jarang yang bubar. Gue sih kemudian ketika hujan makin deras, gue memilih untuk mundur, untuk pulang. Tapi gue lihat sih masih banyak yang bertahan. Gak tahu tuh berapa lama. Itu kontennya Paulo jadi naik gawal. Menangis di babak pertama itu gara-gara tangisan Crystal Palace mau kalah katanya. Ternyata enggak Konten gagal tuh, konten Padahal gagal. bagus juga sih itu. Iya, sebenarnya naikin aja Yakin ya. aja juga biar jadi dihina ya. engage. Itu dia. Tapi yang jelas keganggu juga hasil pertandingannya karena Liverpool kalah. Sebenarnya sebelum adu penalti itu si Daphne ya. itu juga ada peluang terakhir tuh. Betul. Yang nyaris aja gitu. Bahkan gue baru nyari, gue nggak tahu ini siapa sebenarnya ya. Atau dia pemain 21 tahun. Maksudnya pemain muda gitu. Ibaratnya langsung istilahnya gantiin Gehi ya. Gehi yang cedera dan dia jadi eksekutor kelima. Ini sebenarnya mentality speaks karena Nabil juga bilang di grup kita ya, grup kami, grup box to box bahwa Kita. kami katanya Liverpool kalah karena mental sendiri. Gimana maksudnya Bil? Sebenarnya kalau menurut gua sih, gua nggak tahu kenapa ya. Menurut gua kapten tuh krusial banget lah. Ketika kapten lu ngelakuin kesalahan tuh kayak nggak secara nggak langsung tuh pemain-pemain lain tuh kayak kena dampaknya gitu loh. Ditambah biasanya lu kalau nyadar di Liverpool dulu si Henderson itu pas COVID kan kita bisa dengerin suara stadion tuh. Gara-gara Dia tuh kan sering kayak good job gitu-gitu. Iya. Mungkin aja Van Dijk juga tipe begitu, kita nggak tahu. Tapi pada akhirnya ketika kapten lu merasa bersalah itu, kalau dia nggak punya rasa untuk bangkitnya ya, itu akan ngefek secara nggak langsung ke pemain lain. Tapi gue tuh memang melihat beberapa narasi ya setelah pertandingan semalam tuh bahwa Van Dijk tuh butuh sedikit lebih step up ketika game-game penting gitu sebetulnya ya. Karena kan kalau misalkan gamenya agak kurang gitu ya, dia tuh semacam kayak lacking, kurang fokus. Kalau gamenya kurang? Iya. Gimana nih kurang coba? Jadi dalam artian kalau misalkan gak penting? Iya gitu. Jadi dia kudu butuh step up tuh sebetulnya. Jadi terus kemudian ada beberapa juga tuh yang kemarin dibilang sama Nabil bahwa Van Dijk ini ada beberapa momen di mana kalau misalkan dia agak pressure ya Bil ya. Iya. Dia terus kemudian ngasih agak terlalu kurang strength itu intensity-nya ya sebetulnya ya. Itu yang sebenarnya mungkin Van Dijk kudu step up, walaupun ini bukan kritisisme sebenarnya, kritisisme sih maksud gue, dalam artian bukan menyepelekan Van Dijk, dalam artian dia masih back bagus, cuman ada beberapa hal yang kadang-kadang aspek di situ tuh agak sedikit tuh ada slip gitu di dianya. Jadi ini problem cuman bukan problem yang jelek ya sebenarnya. Iya, bukan sesuatu yang nggak bisa diperbaikin sebenarnya. Kalau itu di overcome ya Van Dijk bakal jadi sempurna aja sih buat jadi kapten. Apalagi di musim ini kan dia lebih disorot juga kan daripada musim-musim sebelumnya. Iya. Bener gak ini karena tadi kalau bisa Rossi bilang soal laga yang gak penting tanda kutip ya. Mungkin bukan yang gimana gitu. Ini Community Shield kan biasanya tim juara atau fansnya kalau menang ini penting, kalau enggak gak penting. Biasanya kayak gitu tuh. Terutama juga kan fans Arsenal sempat ngeributin juga, ini di luar ya, gak di Indonesia. Ngeributin Sky Sport. Kalau City gelar community-nya dihitung, Arsenal enggak katanya gitu. Nah cuma ini banyak yang ngomong soal lini belakang Dex, kayak lini belakang Liverpool terutama ya, yang butuh regenerasi, yang butuh peremajaan juga, maksudnya ada pemain yang bisa step up juga. Apalagi katanya Konate, Konate pikirannya sudah di
Real Madrid, tapi Real musim Madrid. depan kalaupun itu. Ya Liverpool butuh back baru sih, dan salah satu back yang diincar kan ya backnya Crystal Palace, Gehi kan. Yang kram ya kemarin. Kemarin harus ditarik keluar. Ya mereka secara personel ya, bukan secara kualitas pemain. Kalau kualitas pemain 3 back yang mereka punya tuh Ibu Konate, Virgil van Dijk, sama siapa? Gue lupa satu lagi. CB. Joe Gomez. Joe Gomez. Joe Gomez itu menurut gua udah oke sih secara kualitas. 3 itu ya. Cuman secara personel kan harus nambah lagi nih kuantitas nih. Pelapisnya nggak ada, apalagi Liverpool kan nggak kayak Man United kan, main di semua kompetisi kan. Kuansa gitu cabut kan. udah ya? Kuansa udah cabut ke Bayer Leverkusen. Nah, sebenarnya fokus Liverpool sebenarnya harusnya ke situ. Alih-alih membeli Isak yang sebenarnya secara penyerangan udah lengkap, apalagi kemarin juga ya penyerangan mereka cair banget sih. Lo lihat deh. Interchange-nya Words Salah sama Frimpong di depan tuh. Ditambah kalau bolanya lepas ada Hakpo di situ. Jadi secara penyerangan sih Liverpool nggak masalah. Dan ini juga pertahanan tuh itu beneran fokus ke CB. Soalnya kalau kita masalin GK kan ada Mamardashvili juga di cadangan. Meskipun Kelleher udah dilepas. Even tengah tuh sebenarnya cukup stack juga ya. Kemarin tuh kan Ryan Gravenberch nggak bisa main Iya. karena lahiran ya. Lahiran istrinya. Terus kemudian ya yang main adalah pertama Sobo sama si Curtis Jones, terus kemudian McAllister masuk gitu kan. Itu menurut gua udah cukup stack. Cuman yang tipe role-nya kayak Gravenberch yang bisa carry bola, nerima bola dari belakang tuh ya belum ada yang gantiin gitu. Makanya kemudian kayak kalau dia nggak ada siapa yang main? McAllister atau Sobo gitu. Tapi ini semuanya tuh Sobo, McAllister, terus Curtis Jones tuh yang tipe Curtis yang Jones. kontrol gitu loh, bukan yang tipe carry atau yang lebih vertikal gitu sebetulnya. Kemarin Ada- ada sih Harvey Elliott. Iya, Harvey Harvey Elliott Elliott masuk. sebenarnya. Dia Cuman mau Harvey Elliott kan ini ya apa dijual. namanya dikabarin mau cabut ya. Dan satu lagi gue pikir Bronya- tuh ada momen di mana Waldo tuh cukup gemes ketika kemarin nobar itu adalah kelamaan ini si Sobo giring bola ya. Giring Menjelang akhir babak pertama terus kerebut, terus kemudian jadi peluangnya Palace kalau nggak salah gitu. Jadi itu ada momen-momen kayak gitu yang menurut gue kayaknya emang itu bukan role-nya si Sobo, lebih ke Gravenberch gitu. Sama Wirtz juga kemarin gue lihat dia di tight space bisa ini ya, bisa ngirim Memang. umpan bagus ya. Jadi sebenarnya itu kalau di statistik nggak keluar Ros. memang Kayak jadi jumlah operannya sedikit, operan sukses juga ya udah segitu doang. Tapi kalau pas nonton ini tuh sudut yang susah nih Benar, buat benar. ngoper tuh. Tapi kalau ngelihat game semalam sebenarnya kalau ngelihat Palace tuh kan dia tidak mid block bahkan ya, udah menjurus low block ya. Udah low block, Karena bahkan penyerangan si Mateta tuh deket banget sama box kotak penalti gitu. Jadi lo butuh pemain yang cukup nyaman main di tight space, Tight space, gitu. ya. Apalagi Liverpool itu depannya tuh penuh kan sebenarnya. Ada 4. Jadi Frimpong kayak yang kita bahas dia itu wide terus kemudian tinggi gitu. Padahal dia bek kanan, tapi posisinya kayak sayap depan. Terus kemudian di inside forward kanannya itu Salah. Terus kemudian Ekitike sama si Hakpo, dua-duanya bisa fluid, interchanging positions gitu. Di kiri tengah gitu. Nah, udah 4 di depan gitu, lu masih punya Florian Wirtz sebagai Yang number bisa, 10 gitu. Itu sebenarnya kalau secara konsep buat ofensif gitu ya, itu bagus banget Bagus banget. gitu. Karena orang lawan gitu bakal bingung ini kita harus Ngapain? marking Harus ngapain? siapa karena mereka interchanging position juga gitu. Kita harus marking siapa dan ini ada 5 orang. Nggak mudah. Makanya kemudian gue bisa memahami kenapa Oliver Glasner itu mantek si Crystal Palace untuk low block. Ya, Tapi terus sekali lagi potong, biar low block sebenarnya Florian Wirtz itu bagus di tight Bagus. space gitu. Nah, itu yang kemudian jadi PR dan lu bisa lihat gimana interchanging positionnya si Wirtz terus kemudian Salah sama Ekitike. sama Ekitike. Ekitike itu kadang-kadang satu yang megang bola, yang 2 lainnya itu Gerak. running behind gitu, ganti-gantian gitu. Jadi itu yang menurut gua bisa dinotis dari Liverpool sepanjang preseason ini, termasuk di game lawan Community Shield kemarin. Dan itu mungkin bisa jadi senjata mereka Buat di offensive Premier ya. League ke depannya, yang mana fluidity di lini depan itu. Nah, persoalan sekarang adalah gimana kalau mereka Transisi. keserang. Ya, transisi ke belakang. Karena dengan lu punya Kerkes di kiri dan Frimpong di kanan dan dua-duanya agresif, Yes. naik tinggi, itu kemarin kelihatan banget. Palace itu kadang-kadang ngincer switching ya. Switching bola ke arah sayap dan itu kosong. Dan mereka punya Adam Wharton yang menurut gue mainnya bagus. Malam. Sar juga gitu. Adam Wharton gila asist besar Bagus. sih menurut gua di antara 3 pemain itu. Dan ini ada komen juga di TikTok katanya Sobo Sly ya. Sobo Sly dan juga Curtis duet mematikan.
buat tim sendiri. Tapi itu memang bukan buat sebenarnya- transisi bertahan ya. Iya. Iya, Nah, tapi menurut gue kalau ofensif sebenarnya enggak, mereka tergantung bagus. sih. Tergantung lawan juga sih, tergantung approach lawannya. Iya, tergantung approach lawan, tergantung approach taktikalnya si Arne Slot, karena kan Arne Slot itu kan adaptif dia sebetulnya. Iya. Iya. Jadi punya berbagai macam pemain dengan arketipe berbeda dan role berbeda itu penting. Jadi kalau misalkan lu pengen jaga main horizontal gitu ya, kontrol tengah agak inilah, agak balance ya, bukan ultra ofensif. Mungkin pemain kayak Sobo, kayak Curtis Jones itu bisa gitu. Tapi kalau lu mau main vertikal sebenarnya ya bukan mereka gitu. Lagian duel kemarin juga nunjukin bahwa satu tim ini tuh lagi rebuilding, lagi banyak berubah. Kan Liverpool kan beli pemain baru. Sementara Palace gak ada pemain yang keluar, gak ada pemain yang masuk. Ada sih Walter Bennett sama Borna Sosa yang baru masuk babak kedua. Borna Terus Sosa penaltinya gak masuk kan. Yes, dan sebenarnya starting 11 Palace di final FA Cup sama persis. Betul. Sama kayak di pertandingan lawan Liverpool gitu, yang mana mungkin sebenarnya City sama Liverpool tim yang beda, tapi sebenarnya ada beberapa approach yang mungkin terutama misalnya interchanging positionnya gitu, walaupun ada Haaland ya di City, Iya. tapi sebenarnya fluiditas depannya juga sebenarnya Pep kan cenderung lebih ini ya, Iya. Hugo di positionnya juga. Dan pertandingan Positional kemarin play. juga nunjukin Glasner juga ya emang beneran pelatih jenius sih. Iya. Dia tuh bisa adaptif ya. manfaatin, adaptif banget. Ya, Makanya dia dia tadi maksudnya- bilang kan slot, bilang adaptif kan. Sebenarnya gue mau potong. Glasner lebih adaptif Glasner lagi. juga. Tapi menurut gue adaptifnya Glasner itu Lebih challenging loh dengan materi iya, pemain tapi dia kayak lebih kayak ngeliat lawan gua kayak gimana. Gue kasih jawaban ya. Mungkin karena timnya tuh lebih ini ya, lebih lesser Iya, lesser team lah ya lesser ketimbang ini. Kalau Slot tuh lebih kayak adaptifnya, tapi dia masih kayak Ini senjata ini ini belum senjata gua gue, keluarin, iya yang gitu. ini belum Ya, keluar dia nih, lebih gitu. proaktif sebenarnya. Dalam tatanan spektrum itu lebih proaktif Slot menurut gue. Yes, untuk bahas Leicester ntar kita bahas lebih lanjut ya. Cuma kalau dari Liverpoolnya dulu ya, mungkin yang bisa disoroti juga adalah Jeremy Frimpong. Frimpong. Karena Frimpong langsung bikin gol, bagus juga. Dan kita juga melihat nih kayak tren basically ya, Itu dia menurut lo kanan maju. Niat golin apa enggak? Menurut gue enggak sih. Iya, crossing kayaknya Crossing sebenarnya. Tapi tetap bagus golnya. Iya, tetap bagus dan sebenarnya ya gue gak tahu ya. Jadi seperti nggak kehilangan tipe yang kayak tren juga. Tuh dia bisa ofensif. iya offensif juga. Tapi gimana? Lo lihat apakah dia juga tipe yang misalnya fullback kanan agresif aja, atau sebenarnya dia bisa invert modelnya kayak tren, atau sebenarnya berarti tektokan sama salah berarti di kanan ya. Iya. Gue Gitu, udah lebih lihatnya nyaman. one dimensional sih. Sebenarnya Frimpong tuh. Iya. Cuman dia emang harus nggak telat untuk turun. Iya. Yang apa ya? Yang menggambarkan nggak telat untuk turun itu kayak Hakimi gua kalau ngelihat back Iya. to naik Iya. naik turun gitu. Nah, kalau Frimpong kayak gitu Liverpool udah sempurna. Sebenarnya tuh kalau ngeliat starting 11-nya Liverpool semalam, gue bisa memahami kenapa modelan Curtis Jones yang dipasang Iya, di dia tengah. starter Karena ya. kalau misalkan lu fullback lo itu kayak Frimpong yang naik kayak jadi sayap depan gitu ya, ofensif, lu butuh seorang gelandang yang mau untuk ngelebar ke kanan ke posisi bertahan ketika build up gitu, atau ketika fullback kanan lo naik gitu. Nah itu butuh gitu pemain kayak si Curtis Jones itu menurut gue. Makanya kemudian gue pikir sih ketika mereka ngincar Frimpong setelah kehilangan Trent Alexander-Arnold gitu ya. Iya itu sebenarnya mereka bisa mengidentifikasi fullback yang sama ofensifnya gitu. Iya. Orang-orang kan khawatir kan ngapain sih Frimpong dibeli ketika dia sama aja kayak Trent Alexander-Arnold, padahal kita butuh pemain yang fullbacknya juga bisa bertahan. Nah, menurut gue sih ada kemungkinan Slot berpikir bahwa kalau misalkan gue mainin Frimpong, ada satu yang harus dikorbanin untuk mengcover posisi yang dia Cover tinggalkan back ketika kanan. dia maju gitu. Jadi sebenarnya sama kayak Klopp tuh. Iya, Give and take-nya kayak gitu sebenarnya gitu. Jadi itu yang gue lihat dari permainan semalam. Iya, senjatanya Liverpool banyak ya. Ya kalau Iya, Airbag mau nggak kayak gitu ada Conor Bradley. Bener gitu. Jadi tergantung lah sebenarnya. Jadi Dalam. kalau misalkan mau lebih balance ya Conor Bradley dimainin. Cuman ketika si Frimpong Frimpong didatengin, banyak yang menduga bahwa dia bakal ofensif dan benar gitu. Ketika kita udah ngebahas kayak sebelum Community Shield bahwa kayaknya Frimpong ini bakal interchanging posisinya sama Mohamed Salah di lini depan gitu ya. Emang kejadiannya begitu. Iya, sebelum lanjut ada komen di TikTok katanya Waldo suruh diem bang. Gila kita tadi Iya diam. belum. Tuh, lo gini justru bersuara. Yang bener kamu Waldo. Dia udah gak ngapa-ngapain loh. Gila masih aja orang. Ya, ini kita Udah kedengeran kan? kita harus mendidik Waldo dan ngajarin bahwa ketika nanti jadi KOL, Nah. jangan kebanyakan marah-marah. Sorry, udah jadi. Udah Udah masuk tuh. Jangan kebanyakan marah-marah. Udah jersey Arspo buat bokap udah ada tuh. Betul. Udah ngasih bokap. Oh iya dia bilang gitu. Udah ngasih bangga bokap. banget gua bang gitu ya. Iya, Ngasih bokap. udah. Nah. Itu dia. Tapi Gue mau gini, nambahin bang. oh suara nafasnya iya. Waldo kedengeran sampai sini. Di Nabil Gue mau Iya, nambahin yang gimana, Frimpong Trent. Oke. Sebenarnya yang ngebedain tuh Frimpong sama Trent tuh sebenarnya sosoknya sama. Yang bedain Arketipenya adalah sama. arketipenya sama. Frimpong tuh cuman maju ke depan nusuk
langsung nusuk ke depan. Sementara tren itu adalah bolanya yang datang ke Betul, depan. iya. Dia Makanya kan sebenarnya aspeknya lebih playmaking ya. Iya, si si tren Trent. itu. Makanya dia inverting terus kemudian kirim bola ke depan gitu. terus ditambah sebenarnya si Slot itu sudah sempat nyobain si Curtis Jones jadi bek kanan Iya, ketika itu si dia, makanya. Trent Iya. udah fix ke Madrid tuh. Makanya jadi kayak ya bener kata lo, senjatanya tuh udah banyak. Udah banyak. Satu pemain tuh bisa nge-cover banyak posisi udah. Betul. Cuman ya Kiper aja. Kipernya dua-duanya bagus aja. dulu aja James Miller kan katanya itu kalau disuruh jadi kiper aja bisa. Iya, Cuma iya, Maresville cadangan ya. Kiper Iya. ketiganya kan siapa? Jaros siapa? Pindah ke Ajax Iya. itu juga Iya. kiper Bagus timnas juga. itu. Gila. Tapi gini, kan kemarin waktu kita Kelleher ngomongin juga timnas Irlandia. Kelleher timnas Irlandia. Iya benar. Kalian pindah dong. Udah pindah. Udah Nggak, pindah. maksudnya Iya, maksudnya kiper-kiper kalau ada, bagus iya, itu senjatanya banyak lengkap. Oke, kemarin kan juga kita sempat ngomong pas preseason ya, kayak soal gimana peta kekuatan kira-kira, pede enggak segala macam kita ditanya. Terus Dex nanya sama gua kayak, "Lu udah liat Liverpool main enggak?" Akhirnya gue lihat. Nah, ini sebelum liganya mulai, apakah ada something to evaluate ya atau many things lah gue nggak tahu dari soal Liverpool ini kalau menurut lo? Transisi bertahan. Karena apa? Transisi bertahan. Transisi bertahan. Jadi itu yang bisa DM membuat yang, mereka juara atau enggak musim ini? Bisa juara Iya. tetap. Tetap juara Tetap dengan juara kayak kan gitu. banyak kebobolan aja. Karena pertanyaan itu, karena kan apakah ini pertandingan ini itu cuma ya kayak glitch aja lagi gini atau Iya. justru ini sebenarnya membuka masalah yang sebenarnya udah ada di Liverpool dan mungkin fans Liverpool tahu, misalnya soal regenerasi terutama di center back ya. Sebenarnya sih lu mandangnya lebih ke balance aja ya, bukan ngelihat gelas setengah kosong apa setengah isi Oke. sebenarnya ya. Kalau ngelihat apa namanya balance gitu secara keseluruhan, Liverpool tuh ngeri. Lu bayangin punya front five bukan front four ya kalau ngelihat kemarin lawan Palace Iya, tuh. five. Iya, Karena front ternyata Wirtz jadi number 10 terus kemudian Frimpong jadi sayap kanan atas gitu. Sayap kanan atas kayak ayam. Enggak maksudnya wide and high gitu lah. Iya. Jadi sayap gitu. Nah, Don't leave me high, Ross. Don't leave me dry. ya, jadi front five itu ngeri Jer, tetap aja ngeri. Oke. Kalau misalkan menghadapi ya itu bagus. Palace itu nunjukin bahwa Palace bagus secara defensif ya. Karena Dan bisa ngerespons. bisa meredam front five-nya Liverpool itu. Cuman kalau menghadapi lawan yang tidak bertahan sebagus Palace gitu di Premier League dan gue yakin pasti ada aja kayak Ada. gitu. Itu bakal kelihatan ngeri. Salah satu Leeds. Senjatanya Liverpool. Apalagi mereka tengahnya juga punya midfield yang bisa kontrol. Persoalannya tinggal gimana ketika fullback gue nih agresif, Kerkas sama si Frimpong kanan kiri itu, kiri kanan itu, gimana ketika menghadapi lawan yang main defensif terus kemudian ngelempar bola langsung ke arah sayap switch gitu. Kebetulan Palace tuh cukup sering ya bola langsung ke depan gitu dan dia kan punya si Mateta tuh cukup sering dia duel sama Ibu ya. Ya. Gak ada yang bisa ngadepin gue ketika datang Ibu Konate tuh oke nih lawan sepadan gitu. Nah, tapi ada beberapa momen di mana gue ngeliat mereka nge-switch ke arah sayap dan lu punya pemain kayak Adam Wharton yang lob pass-nya juga oke, kontrol bolanya bagus gitu. Jadi itu bisa jadi senjata kalau lu punya tipe-tipe pemain yang kayak Palace gitu untuk menghadapi Liverpool. Cuman ya gue nggak yakin Liverpool bakal ngebiarin itu harusnya ya karena Harusnya mereka nggak. kan contender ya. Tim yang jadi contender harusnya tidak apa namanya tidak membiarkan sebuah kelemahan menganga terlalu Dan lama duitnya lah masih gitu. banyak. Iya. Duitnya masih banyak benar. Karena kan juga sebenarnya kalau emang masalah transisi bertahan, apalagi misalnya CB yang misalnya regress gitu ya karena umur dan lain sebagainya, tapi offense-nya bagus. Ini kayak Barcelona misalnya kan dia Iya, gol banyak tapi jebol banyak juga. Ini cukup riskan kalau sebenarnya sistemnya liga kan. Kayak kita nggak pernah tahu ketemu lawan siapa. Mungkin kalau ketemu cuma home away atau cuma ketemu sekali-sekali lah kayak di Champions League mungkin masih bisa bertahan jauh. Tapi mau gimana pun ini belakang juga penting lah gitu ya untuk bisa compete karena lagi-lagi Betul. ya orang udah ngeliat Crystal Palace ini semacam blueprint juga cara ngalahin Liverpool kalau dia Bisa, nggak berkembang kayak bisa, gini gitu kan. bisa. Apalagi kalau ya udah kalau masalah transisi ya udah tim yang pelari counter attack-nya rapih akan menyulitkan Ke Liverpool arah sayap gitu. iya. Dan itu banyak di Premier League sebenarnya yang punya potensi itu ya. Kita tahu maksudnya tim middle lah ya nggak usah kita ngomongin traditional Big Six, Four. iya. Udah gak ada traditional Big Four ya, satu udah Big mental Six, jauh banget. Ya 6 besar beberapa musim terakhir lah gitu ya. Gak usah ngomongin itu tim middle juga menurut gue punya transisi yang Oke, bagus oke. loh. Pelari-pelari gitu maksud gue kan. Jadi Ya itu mereka nyerangnya oke cuman bisa kebobolan banyak lawan Liverpool. Ya, hati-hati aja sih sebenarnya. Iya. Iya. siapa yang lebih banyak golin ya, you still win the game ya. Iya. Betul. Nah kita geser ke Palace misalnya nih, kita layak dibahas juga karena mainnya kembali mengalahkan Liverpool, Glasner tepat guna juga, tepat sasaran juga maksud gue. Lawan City, lawan Liverpool. And Dean Henderson. Dean Henderson ya. Ya, Kuncinya pakai topi ya. Jangan-jangan.
Iya contekannya Topi berguna hitam. lagi tuh. Iya, dia lihat contekan terus ya. Itu kemarin tuh nepis loh itu ada penaltinya. kejadian di final Women's Dihanduk. itu yang botolnya kipernya Spanyol ya. Iya, diambil. Diambil terus dibuang ke penonton. Karena ada catatan penendangnya Inggris. Diambil di bawah penonton. Sama kiper lawan. Itu si ini ya kiper Inggris ya kan yang akhirnya ngaku di sebuah interview kan. Jadi gua ngelihat wah Contekan. kiper lawan nih ada catatan penendang penalti tim gua nih. Gua ambil aja gua buang. Botolnya dibuang penonton. Serius. Ada interviewnya serius itu. Iya jadi pasti dia juga salah satu faktor ya. Ya, Walaupun menurut gua memang dia kiper timnas Inggris harusnya dia. Kiper timnas Inggris Bukan kiper sih. bisa. Tadi kita sempat ngobrol juga sebelumnya. Mungkin ada potensi dari Trafford kalau dia bisa jadi reguler di City Iya. gitu ya, akan menjadi dapat pesaing. Tapi seperti bukan Pickford. Tapi sebenarnya tuh menarik ya kalau misalkan Pickford tetap dipilih itu. Gue pengen mendengar rasionalisasi pelatih Inggris apa karena baik Trafford sama Dean Henderson itu adalah ball playing goalkeeper kan sebetulnya. Iya. Tapi menarik karena udah Bisa bukan. distribusi dan nggak cuma saves doang yang bagus gitu. Tapi udah one Southgate kan. Maksud gue kayak Iya, bisa udah jadi emang Pickford Tuchel nih. kesayangannya lah atau oke Iya. kita nggak ngomong kesayangan, familiaritasnya ada di sana. Betul. Karena kalau pelatih timnas kita tahu adaptasinya butuhnya cepat, Iya. yang udah biasa aja deh gitu kan, sistemnya pemainnya mirip-mirip gitu kan. Jadi ya udah Pickford, ya udah nyamannya Pickford, belum ada kesalahan atau kalah yang gimana jadi terus dia. Ketika ada pelatih baru, mungkin rezim baru nih biasanya kan. Iya. Nah, Kesempatan baru. kita akan lihat nih kira-kira siapa nanti kiper Inggris ya, terutama ini adalah musim yang penting. Betul. Piala Dunia. Piala Karena Dunia. Piala Dunia di depan mata ya. Jadi kita akan lihat seperti apa. Dan Oliver Glasner tadi udah sempat bahas dikit. Gimana kalau soal sosok pelatihnya? Apakah dia pelatih terbaik yang datang dari Bundesliga setelah Jurgen Klopp? Sebenarnya tuh gua sama Aun tuh beberapa musim lalu bilang ketika kita bahas ya apa udah di YouTube ya kita waktu itu YouTube, udah waktu itu yang kita ngebahas soal pelatih-pelatih itu. pelatih-pelatih Bundesliga yang kitanya ngomong antara kita ya bukan kita maksudnya. Kita ngebahas Waduh lihat mukanya. wah gue tahu Gini, kontekstual Iya. Konteksnya kalau lagi gini. enggak maksudnya pernah ngebahas bahwa ada beberapa pelatih yang disukain lah di Bundesliga. Gue menyebut, Aun yang pertama nyebut Glasner gitu. Oh iya, gue bilang Glasner bagus gitu. Ya. Karena dia salah satu up and coming lah yang oke di Bundesliga ketika itu. Dan sekarang Lo nyebut Rose bukan sih? Marco Rose juga. Iya. Iya, Marco Rose Oh juga. kata kejauhan. Yang terakhir pelatih dari Bundesliga bagus tuh Tuchel. Ya. Iya, Ya, iya, bisa, bisa. Betul. Oke. Betul. Dan seperti Glasner belum menyamai Tuchel. Belum Udah setuju. punya trofi Udah. woi. Tapi seenggaknya Piala FA 1. Piala FA UCL. UCL kan? Nah ini kan selalu perdebatan. Lu Tapi iya. PSG ya. Datangnya. Tuchel iya. tuh pernah di Bundesliga enggak sih? Pernah. Ini Dortmund. Oh iya benar. Iya, jangan lupa juga nih ada isu paling besar sebenarnya di awal pertandingan itu protesnya fans Crystal Palace kan Palace. kepada UEFA. UEFA Iya. ya, gara-gara itu. Sidangnya tuh baru pengumuman hari ini Jumat tuh. ya. Pengumuman Pengumumannya hari update ini. hari ini. ya ada yang bilang di TikTok nih Ice Frog katanya pelatih Brighton juga Jerman ya Hurstler. Cuma ini kan kita ngomongin Trofi terbaik ini. apa enggak ya, Ya. masukin trofi juga dan misalnya kalaupun dibandingin Hurstler sama Glasner ya kayaknya gue sih masih baik Glasner. Glasner, Ya. gitu. Maksudnya kita lagi ngomongin soal terbaik lebih baik mana gitu. Iya, misalnya. tapi baik Hurstler sama si Glasner tuh tahu ketika lawan punya kelemahan itu yang dieksploit tuh biasanya. Iya benar. Musim kemarin tuh yang gue Iya, inget iya. ketika dia bilang ke Pep kan. Hmm. Lu kalau mau main kayak gini Kayak lagi, gini lu gua gua kalahin kalahin lagi lo pas gitu. ketemu. Bener kalahin lagi sama Padahal dia. di pertandingan itu pas dia bilang gitu, Palace lagi kalah tuh di laga itu. Iya. Kan mereka kalah terus Oh, tapi iya, tapi iya, bilang iya. kan, lo kalau mainnya masih kayak gini, lo Gini. sekarang menang nih. Tapi kalau mainnya kayak gini lagi berikutnya Gua bisa kalahin gitu. Kalau Bener, di final bener, ternyata. bener. Di final F. Gitu. Pede banget ya. Berarti kalau bisa kayak gitu ya. Bener kan maksud gue kalau gue pelatih Peles gitu, ya udah pede aja gitu maksudnya. Kalau kalah ya gue Peles gitu loh. Iya, tapi Kenapa untuk harus ragu? Tapi sorotan itu media menurut- Inggris tuh Tapi itu mentality yang tadi. lu Iya, bilang, bener. Iya, itu mentality. Tapi Nih. itu Ted tuh Lasso bro. Nih Richmond. Crystal Palace nih. Nih, Ini believe, #believe. juara Johan Gamper semalam Itu. lawan ngalahin Como. Tapi emang gitu kan si Richmond tuh syutingnya di Selhurst apa? Iya, Iya, Selhurst. betul. Tapi menurut gue omongannya si Glasner itu bukan karena nothing tulus, tapi karena emang Emang pede, tahu. Ya, dia tahu, dia punya tahu sesuatu, dia punya sesuatu. Rasionalitasnya dapat gue buat ngalahin City-nya Pep. Iya, jadi sebenarnya selain Klopp ada Tuchel ya. Maksudnya Kalau debatable Palace. lah kalau itu. Kalau Palace gue nunggu mereka beli siapa lagi sih sebenarnya. Dia minta dua lagi jual. dia. Enggak dia Iya dia, kan ada yang mau dijual ya, ada yang mau dibeli pasti kan ya, abis dia itu kan. minta 2 pemain lagi si Glasner. Setuju gue bener. Eze itu udah
Eze kayaknya sama Mateta tuh kayak on the way tuh. Eze ke Spurs, Madison cedera 6 bulan, Spurs belum. Nah ini baru bacot nih. Ini baru bacot nih. Bacot. Enggak nih ya. Tapi jujur Arsenal sama Spurs itu ngasih penawaran beda dikit. Iya. Enggak. Maksudnya penawaran buat Eze iya dong. Spurs lagi nawar Sapino. Spurs. Spurs lagi nawar Sapino. Kereta. Eze juga ini sih itu juga Eze Iya, juga. iya. Eze juga ditawar. Eze is not easy. Iya. Iya. Waldo Hawks tuh katanya. Waduh, hoax. Ya tapi bener itu ditawar sama dua-duanya. Tapi dengan melihat Eze kemarin, gue juga semakin yakin bahwa bukan Martinelli orangnya. Sorry, mohon maaf kawanku. Lo lihat Tapi etiketnya sepertinya semalam maksud apa? gue karena predictable gitu. Si Eze itu lebih Unpredictable ya, Flare-nya lebih ini. iya, Flare-nya menurut lebih gue dia bagus. bisa invert gitu segala macam. Jadi itu yang bayangin dibutuhin loh kalau mau juara. Bayangin, LW. 2 musim bilang. lalu ada Eze sama Olise, keren juga ya. Kalian Iya, emang keren terus dia. Saha sempat Zaha loh. Zaha. Sebenarnya, ya kan. Bola Ise. Bola Ise mah Bolasi, udah lama, Yannick udah Bolasi. Bolasi. Yannick Salah. Yannick Bolasi. Bola Ise, itu Bola baru Ise. S, aneh banget. Siapa nama depannya Bola sih? Siapa Tadi nama udah gue depannya? sebut sih. Diam. Bukan. Salah. Yannick. Jibril Cisse. Diam dulu menurut gue. Gini ini mau jadi kewal. Awas lo digoreng loh, ntar kol goreng ntar jadinya. Ya, jadi pertanyaan penting. Community Shield ini trofi gak nih jadi? Buat Peles Trophy. Jadi Iya tergantung timnya. Ternyata begitu ya, ternyata begitu. Tapi kalau ngelihat secara keseluruhan, gue selalu bilang bahwa ini bukan trofi karena dari awal udah dibentuk bahwa ini charity, Amal. Shield. laga amal untuk membuka musim sebetulnya. Makanya kemudian orang Inggris sana itu tidak menganggap ini trofi. Yang klub-klub besar tradisional ya, Roy Keane tidak pernah menganggap itu trofi. Ya. Lu bisa lihat Community Shield 2007 Chelsea kalah adu penalti sama Man United, Jose Mourinho cengengesan. Gitu. Jadi emang ada semacam pandangan bahwa ini bukan laga serius, lebih kayak tes. Meskipun yang tampil di situ adalah juara Premier League sama Piala FA, karena pada dasarnya ini dibentuknya sebagai laga amal untuk membuka musim gitu. Makanya dulu namanya Charity Shield gitu. Mungkin kalau misalkan brandingnya diubah bahwa ini kayak Super Copa Copa, gitu ya. kayak yang lain bisa gitu. Super Sebenarnya Shield kali ya. Chelsea juara Community Shield kan? Yang perempuan Iya. semalam juga kan? Iya. Tapi gimana Sama Bi? ternyata trophy. Bill, lo kalau tadi soal Pele sendiri sama soal Community Shield Trophy apa enggak lo ada opini gak? Kalau Peles, gue namain yang Glasner aja ya. Boleh. Gue ngerasa ya itu benar, dia tuh tahu si tim lawannya nih ada kesalahan mikro gitu di mana. Kayak kemarin kan si Soboslai kan, titik Iya. lemahnya di situ. Tuh. Manfaatkan. Ketika di City waktu counter tuh, Gvardiol kalau gua nggak salah. Guardiola betul. Gvardiol dia tuh daripada dia pusingin, aduh ini musuh taktiknya gimana, mending gua fokus titik lemahnya di mana. Itu yang Udah, gua exploit. Exploit ya. terus. Ya makanya dia pede banget tuh komen gitu-gitu kan. Cuman terus kalau Community Shield ya gua rasa kalau gua sebagai fans, kalau ketika juara ya penting. Seneng. Kalau enggak Kalau enggak ya udah. nggak penting. hmm. Tapi gue punya argumen lain soal amal ya. Jadi di kayaknya 10 tahun terakhir ini Inggris itu udah punya laga amal lainnya sebenarnya. Soccer Aid. Soccer Aid. Itu 1 bulan sebelum Community Shield. Itu mainnya mirip kayak kemarin Stand Up Indo lawan Bayangkara tuh. Tapi yang tadi siapa? Ada selebritisnya. Oh, selebriti. Terakhir itu main di Old Trafford dan mereka juga udah ngerti gimmick. Old Trafford kan lagi dihujat gara-gara air terjun gitu ya. Mereka sengaja di situ emang. Bahkan ini sendiri bilang mana air terjunnya nggak ada air terjunnya. Jadi emang udah ngerti gimmick. Emang untuk amal. Kalau Community Shield menurut gua semangat amalnya tuh udah Sudah pudar sejak mungkin 20 tahun lah. Nah itu kemudian ada shifting paradigma tuh yang perlu diubah. Ya. Tapi emang Maksudnya harus rebranding sih. harus rebranding kalau mau menganggap ini serius harus di penting, rebranding dan biar Apapun image itu orang ya. tuh berubah gitu. Iya. Bahkan nama ya, Ya nama kayak mungkin Liga, lah. Liga Nama. 1 jadi Super League, PT Liga jadi E-League ya. Iya, Ya iya. rebranding aja entah namanya, entah trofinya atau apanya gitu. Dibikin prestisius. Mungkin kalau menang hadiahnya juga ada Oh, Ada gitu hadiahnya. loh. Jadi Iya. siapapun yang jadi juara Piala FA sama Premier League, kita dapat ekstra nih di awal musim gitu. Iya, sebenarnya sih kalau trofi apa enggak trofi ya, bisa dianggap apa enggak. Ya biasanya misalnya nih di akhir musimnya, ini dihitungnya apakah misalnya sextuple, apakah quintuple itu kan ngaruh tuh. Iya, Itu bisa dihitungnya karena itu dihitung. dihitung nggak Community Shield itu Dihitung. aja yang Iya, bisa menjawab gue rasa. Soalnya sextuple dan segala macamnya punya Barcelona sama Bayern Munchen tuh ngitung Piala Piala Super. Super, Iya. iya. Piala Super negara ya, bukan Piala Super benua ya. Ya pasti dihitung. Cuma sama memang Shield rumitnya, ini kita ngomongin Inggris ya. Rumitnya kan
di Inggris itu ada FA dan Carabao. Ada liga, liga. Yang lain kan FA liga Cup. satu aja kan. Bahkan ada negara-negara yang nggak punya Piala Liga tuh. Tadinya ada. Ya kan? Si Di Asia Prancis. Tenggara kan, Prancis Asia tuh ada Tenggara dulu. nggak punya. Prancis Piala Cup Liga. the League-nya Dihilangkan. dihilangin tapi. Nah itu, ya makanya, maksudnya kan jadi rancu kan. Kalau gitu semua tim Inggris punya peluang misalnya nih, hitungan treble dong. Makanya kan treble satu lagi Eropa, ya kan, domestik, misalnya FA, Premier League sama Champions League gitu kan. Berarti Carabao enggak kan, atau suka dibilang mini treble karena domestik gitu kan. Nah itu yang jadi patokan. Tapi ada nggak nih Community Shield yang menang? Kayaknya sih nggak ada ya. Itu dia. Kayaknya nggak ada. Tapi ya untuk selebrasi sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Silakan aja. Iya. Ya kan. Nah kita geser ke rumor transfer nih. Kami butuh pendapat Waldo katanya. Soal apa nih? Soal apa nih? Soal apa nih? Tolong yang di TikTok tolong ya bilang ya. Kita geser ke rumor transfer. Boleh juga yang lagi di TikTok yang lagi live bisa tulis kira-kira Mau dibahas komen juga ya. Kira-kira bahasan apa? Pertama kita akan bahas Donnarumma. Ini nih murah, harganya tapi Dipersilakan mahal. cabut dari PSG karena kontrak nggak bakal diperpanjang. Gigi Donnarumma. 26. Gigi Donnarumma. 26 juta. Ini harganya ya, bukan Pound sterling ya? gajinya ya. Heeh. Persing. Kalau Berarti gaji euro mahal. 30-an. Iya, kalau gajinya mahal. Kenapa Murah. sih dia masalahnya apa Murah. sih? Sebenarnya tua. Udah beli kiper baru lagi PSG. Siapa? Lucas Chevalier Chevalier. dari Lille. Nggak, apa masalahnya Donnarumma coba? Jadi sebenarnya kompleks. Enlighten me. Ada dua hal yang menurut gua jadi persoalan. Dan ini udah gua baca-baca. Pertama, dia kontraknya tinggal setahun. Ya. Terus kemudian Umur berapa naik- umur? umur dia tuh kayak masih 25 26. 26, Masih iya, prime sekitar dong. 26 deh. Iya, tapi negosiasi kontraknya ini mandek Oke. karena tinggal sisa setahun. Kabarnya Donnarumma enggan untuk gajinya turun gitu. Makanya kemudian PSG nggak mau ngasih, ya udah Kiper baru. dipersilakan pergi. Plus Lucas Chevalier yang dari Lille datang ini punya satu kemampuan yang nggak dimiliki Donnarumma, yaitu ball playing. Gitu. Jadi di sistemnya Enrique yang butuh semuanya bagus ya secara technical on the ball, termasuk kiper. Itu jadi sedikit kekurangan Donnarumma, walaupun Donnarumma secara shot stopping bagus. Oke, tapi kelemahan dia di ball distribution tersebut. Gitu. Makanya kemudian kalau kita lihat Manuel Ugarte dijual ke Man United karena lini tengahnya dia pengen technical semua yang bisa fluid Iya. on the ball gitu. Neves, Makanya ya, makanya tidak Coutinho. mengherankan kalau misalkan ada sedikit kelemahan di Donnarumma itu yang dia makan loh. Iya. Waldo berisik kedengeran dong, gila. Gak respect banget Kedengeran orang sih, lain Wak. ngomong. Parah. Enggak. Jadi itu karena kemudian kemudian aspek on the ball itu kurang si Donnarumma itu jadi nilai minus. Makanya kalau ketika ada Chevalier yang bisa shot stopping oke, dan gue baca juga di situs PSG kenapa dia dipilih, claiming crossingnya juga bagus. Gitu, claiming crossingnya bagus. Sama bisa distribusi bola yang oke juga. Ya udah, kita lepas aja Donnarumma gitu. Namanya juga ceritanya. keren lagi, Chevalier. Chevalier. Iya. Iya, gue heran. Enggak. Kan dia kita semua hening kira-kira. Terus krok krok. Gini lah. Enggak. Di depan gue nih ya. Di gini. Kan bisa gini. Kenapa gak boleh? Boleh cuman kan krok gue lagi jelasin. Oke. Iya apa Donnarumma lanjutannya? Lanjut sorry. Apa namanya? Si gini. Tanya ke Rossi mau nggak apa enggak gitu fans MU. Oh iya. Gitu dulu sebelum Oh lempar iya, ke itu yang lain. kabarnya ke Oh Man United iya, ya. Cuman benar, gini loh, benar, menurut gue narasi soal kiper bagus tuh agak ini ya. Ini kenapa menurut gue pemahaman soal taktik tuh penting ketika kita ngelihat pemain, karena ketika kita ngelihat kiper tuh kiper masih dipisahkan dari taktik tim secara keseluruhan. Dianggapnya bahwa kiper yang penting bisa save saja. Dan menurut gue ada banyak pendukung Man United suka Donnarumma karena itu nama besar satu, ya emang bagus. Sama shot stopping itu nggak masalah. Persoalannya adalah kalau misalkan tim lo berusaha untuk bisa distribusi dari belakang, ya Donnarumma tuh bukan salah satu pilihan yang terbaik gitu. Malah ketika De Gea cabut, kan lu nyarinya kiper yang bisa shot stopping, bisa ball playing juga gitu. Makanya kemudian kenapa beli Altay Bayindir, karena sama aja kayak De Gea gitu. Ya. Itu yang diperluin. Maka gue agak heran kayak pendukung Man United di Twitter terutama, gue ngelihat kok hyping banget gitu. Apakah lu belum memahami konsep taktik secara keseluruhan apa enggak gitu. Karena buat gue kiper itu sekarang udah gak bisa dipisahin dari taktik tim secara keseluruhan, apalagi kalau tim lo itu butuh distribusi bola yang bagus dari belakang. Ya. Sekarang gini, kalau misalkan kiper lo nih ya
kiper lo nggak punya proficiency on the ball yang bagus. Dia kagok sama megang bola di kakinya gitu ya. Nguasain bola di kakinya kagok. Gue jadi lawan akan berusaha ngepres. Iya. Ngepres tinggi banget gitu. Sampai kiper gue kagok. Ketika kiper gue kagok, dia akan ngelepas bola, Panjang. buang bola ke depan. Dan ketika kiper itu buang bola ke depan dan dia tidak punya distribusi bola yang bagus, ada kemungkinan bola itu jatuh kembali ke lawan. Lawan nyerang lagi gitu. Kapan gue dapat bolanya gitu sebagai yang punya tim. Itu sebenarnya kenapa kemudian ball playing goalkeeper itu sekarang sangat dicari. Jadi tetap shot stopping itu penting, valuable. Cuman kenapa kemudian ball playing goalkeeper itu dicari? Karena hal-hal kecil kayak gitu. Orang anggap bahwa nggak penting yang kayak gitu-gitu. Yang penting shot stopping. Enggak penting sekarang. Karena makin kesini sepak bola modern tuh ya craving for control gitu. Kalau misalkan ada demand-nya. kiper lo nggak bisa distribusi bola dari belakang, terus kemudian bolanya jatuh malah ke lawan, yang ada tim lo diserang terus. Iya. Dan plus kalau misalkan tim lo lagi ditekan nih, nggak tahu jalan keluarnya mesti kemana. At least lu masih punya satu orang di depan gawang itu, si kiper itu yang bisa, oke, kasih bola ke sini, gue akan lempar tendang bolanya langsung ke depan, distribusi ke pemain kita sendiri gitu. Kalau dia distribusinya bagus, nyampe. Kalau enggak, jatuh ke lawan. Gitu. Iya. Jadi Itu ini sebenarnya. ini kan ada pertanyaan juga di TikTok, kalau shot stopping aja cukup kenapa butuh ball playing? Udah dijawab sama Rossi tadi. Betul. Terutama Donnarumma nih ada yang bilang juga Donnarumma kocar-kacir kalau di press, contohnya ketemu tim Nah. high pressing kesusahan. Betul. Dan Tadi selain udah dijelasin. soal high pressing yang tadi Rossi jelasin, itu juga bagaimana seorang kiper dalam hal ini ya, belum tentu karena dia jelek atau nggak cukup, Iya. maksudnya nggak cukup baik untuk timnya, tapi sistemnya nih, Sistemnya yang dan diinginkan ada pelatihnya. kejelasan di sana. Di Enrique kita tahu mereka Betul. bisa menjuarai Eropa juga sampai bahkan masuk final Club World Cup ya, walaupun kepleset di final, tapi paling nggak udah ada penampilan yang kalau Iya. bahasanya Waldo tuh sebenarnya nyaris OP banget. Kalau menang di Club World Cup tuh, makanya dia kan senang Iya, ya, tim yang ngalahin timnya dikalahin sama Chelsea gitu ya. Jadi ternyata Donnarumma yang gaji gede diincar MU. Ya, dia MU nggak pakai De Gea tapi incar Donnarumma, agak lucu nih sebenarnya. Itu sebenarnya agak gitu kan. aneh itu sebenarnya. Jadi gue agak mempertanyakan pendukung Man United di Twitter yang let's go Donnarumma segala macam. No. Lo paham nggak kebutuhan taktik tim lo tuh kayak gimana gitu sebetulnya? Kenapa De Gea dilepas Dilepas, ya. gitu? Ya alasannya ya karena itu gitu. Dia sama kayak Donnarumma, dan gue lebih seneng ternyata banyak yang lebih paham di TikTok gitu bahwa kiper yang nggak bisa ball playing itu bakal rentan kena Ya. pressing habis. Tapi gini, gitu. Ras, yang sekarang yang nentuin kan di Man United udah bukan orang-orang yang ngejual De Gea lagi kan. Iya. Nah itu bakal masih iyain apa enggak? Apa Nah, itu itu gua cuma nggak tahu. rumor doang? Rasanya sih cuma rumor doang menurut Iya. gua. Karena kalau menurut Setuju gue gua. kalau misalkan emang tidak puas dengan Onana, oke lah. Itu Dia valid. suka ini ya, suka drop atau blunder, cuman bukan berarti carinya ya balik ke De Gea gitu. Kayak gue bilang ketika Pep datang ke City, kipernya itu adalah Joe Hart. Gak bisa ball playing, makanya dia beli Claudio Bravo. Claudio Bravo gak perform, bukan berarti balik ke Joe Hart. Dia Ya, beli ya, Ederson gitu yang lebih baik shot stoppingnya tapi bisa ball playing juga gitu. Menurut gue itu yang harus diincar sama Man United. Gak puas sama Onana, lu cari kiper yang bisa shot stoppingnya lebih bagus, lebih konsisten tapi ball playing juga gitu. Ini ada pertanyaan di TikTok juga nih, Bang Waldo. Nah, bagusan Warten atau Baleba buat sistem Amorim? Nggak tahu, suruh Bang Waldo. Itu Waldo. Minta pendapat. Enggak, skip ya. Nanti Skip. ada Baleba Ada tuh. balik-balik. Iya, tapi gimana soal Baleba? Mungkin MU lagi nih. ya MU lagi ya, kita secara singkat aja nih. Karena pemainnya mau, Brighton nggak bakal jual murah. Iya, 100 juta ya at least lah. Yang penting Warten juga Amorim nggak bakal dijual butuh sih. kan? Yang kayak gini kan. Amorim butuh Baleba karena tipikal pemain yang outfield ya, dia tuh sekarang yang fisikal tinggi, dan si Baleba itu bisa ball carry dari sini, bolanya kasih ke gua bisa carry dari belakang terus kemudian progresif ke depan gitu. Nah selain itu secara off the ball movementnya itu, atau off the ball ketika dalam fase bertahan ya, ketika tim lagi diserang, yang gua baca itu si Karl Anka bilang bahwa di Athletic bilang bahwa si Baleba nih tahu kapan harus gua stay in position, kapan harus gua ngehajar lawan untuk nutup lawan gitu. Momen itu dia paham dan itu valuable. Jadi bukan cuma technical sama physical doang gitu, tapi isi kepalanya itu bagus. Gue sih yang penting kalau Amorimnya emang mau, berarti bakal dipakai kan. Jangan sampai kayak Ronaldo Iya. datang ke Solskjaer waktu itu. Betul. Jadi dipaksa sistemnya. Gitu. Iya, ini dia jawab dong Waldo katanya. Nanti dia konten sendiri. Ini By the way, sumpah ada yang bilang. menurut gue Adam Wharton sama Baleba tuh beda. Beda-beda. Arketipnya beda. Wharton tuh lebih kayak Pedri mungkin ya. Iya, Betul. technical. Iya.
Tapi jelas Palace sudah bilang nggak bakal dilepas. Kemungkinan mereka menduga bahwa bid war buat si Wharton itu baru musim depan. Oke, ini ada yang ngomong juga di TikTok ya live. Ini sama kayak yang kita mau bahas juga sebenarnya soal AC Milan. AC Milan. Højlund sepertinya ya ada isu-isu itu mau didatangkan AC Milan ya, yang mana juga udah beli kalau nggak salah 3 pemain dari TNI Rangers, dari TNI Rangers gitu ya. Atau salah satunya Modric ya, Modric itu beli Modric nggak sih? itu gratis. Gratis ya, sama 2 pemain lainnya kalau nggak salah. Jadi udah ada penambahan di sana, benar itu juga. Jadi gimana nih kalau soal Malik Thiaw Højlund? cabut ya? Iya, Malik Thiaw juga kayaknya mau ke Newcastle. Iya, mau ke Karena kayak Newcastle. Gehi susah ya, udah nolak ke Newcastle juga gitu ya. Sedangkan Nico Jackson Black masih Ball. dalam proses nego dari Chelsea nih. Gimana? Gimana Dex Apa atau Rasmus Højlund apa? Iya, Rasmus Højlund gimana? gue sih lihat dia ya untuk menaikkan kepercayaan dirinya lagi, dia balik ke tempat yang membuat nama dia melambung, Serie A. Ya gue rasa itu logis sih. Tapi Buat- loan kali ya, lebih logis loan gak sih? yang jelas Rasmus Højlund dengan kedatangan Benjamin Sesko sih rasa-rasanya harus cabut sih. Entah loan entah permanen. Ya demi naikin dia juga kan, mau Piala Dunia juga kan Denmark Iya. kan. Iya bener. Ricci, Modric sama Estupinian sih bener satu lagi. Iya. Nah, Jovian gue terganggu, gue lihat dia pakai nomor 2 Kiri padahal gitu. bek kiri. Enggak ya, 2 tuh kanan ya, bek kanan ya 3 nomor kayak 2 lu ya. gitu. Tapi Makanya Dalo berubah jadi nomor 2, Nomor gue dua. senang aja. tetap lihat. aneh. Oh, Milih dia dia kan bek kanan dua. kan, 2 gitu. Yes. Berarti kemarin Lindelof terakhir kan nomor 2 kan. Iya Lindelof. Nah, Center back. ini karena ada kaitannya sama Chelsea, tadi Nico Jackson ke Jackson Newcastle tuh, Jackson. dan juga Chelsea katanya udah menghubungi United untuk mengontrak Garnacho. Lili 50 juta pound sterling. Nabil gimana? Sebenarnya rencana transfernya Chelsea ini lagi agak chaos karena cederanya Colwill. Kalau Will. Iya. Jadi bek tengahnya bukan Benar. lagi ada 9 ya sekarang. back tengah. Hah? Tapi Tosin kebanyakan itu sama pemain Chalobah akademi, bukan pemain Oh. atau yang kayak pemain U21 lah. Tosin Chalobah Fofana. Kemarin tuh CB-nya kan? iya Fofana pun baru pulih. Belum kemarin kan lawan Milan kan. Iya. Itu pun belum ada di bangku cadangan, belum ada. Kan tuh ngaruh ke FPL juga loh Dex. Banyak orang yang Jangan lupa merekomendasikan. Lil 007. Lil 007. Lil FPL. sekali. Iya, Lil Lil sekali. LIL 007 ya 007. buat ikutan liganya box to box yang nggak ada hadiahnya. So far belum ada. Belum So far ada. belum ada ya. Jangan ngadi-ngadi, nggak semua itu ada hadiah loh. Kalau ada pasti diumumin di Benar, medsos. Ya. nggak mungkin kita udah janji hadiah nggak ngasih, nggak mungkin. Nah Apa itu tadi, Lil, apa? nggak maksudnya. Sebelum lu dipancing lagi nanti sama Iya, Nabil. iya. Soal itu tadi. Bener. Sanchez kan banyak yang ngerekomendasiin. Cuma Sanchez banyak siapa orang nih, Robert? Robert. Cuma banyak orang ragu, Will, karena Colwill-nya nggak ada. Ya kalau Pada gua jadi bilang FPL gitu, sih. karena ada yang FPL masukin Tosin, gue kayak tuh ketawa dia. Gimana Bill? kalau FPL mah Sebenarnya- jangan Sanchez ya. Sebenarnya kalau Ada kalau kata gua Dubravka sama Kelleher. kalau kiper jangan Sanchez. Lu punya pilihan lain yang lebih Ya banyak ya rekomendasi tapi. Sebenarnya kan- soalnya murah. iya. Pilih aja yang save-nya kemungkinan banyak gitu. Dubravka. Dubravka, tim-tim kecil 4 sih. lagi. Dubravka Lumayan kan serang poinnya. terus dah. Balik Iya. ke Chelsea ya. Ya. Sebenarnya Chelsea, ya itu tadi yang gue bilang rencana transfernya itu agak chaos karena si Colwill cedera. Si Maresca kan kemarin langsung bilang bahwa gue butuh pemain baru nih, back tengah. Dia udah statement. Sebenarnya dia tuh rencana Chelsea itu awalnya gini. Jadi kan si Xavi Simon ini belum selesai dealnya. Nah rencana itu Xavi Simon mau diselesaikan dulu, kemudian ke Garnacho, baru beli back tengah. Nah back tengah yang dimaksud ini adalah backupnya si Fofana yang cedera mulu. Maresca Rumornya tuh adalah- Antonio Silva Benfica kalau nggak salah. Oh, ya. Nah. He's good. Cuman masalahnya adalah dan Maresca tuh udah ngenotis si back tengah ini dari akhir musim lalu. Setelah Premier League atau Conference League dia tuh bilang, Ya. gua nggak bisa nih main back tengahnya diganti terus. Kan waktu itu kan pasti si Colwill doang kan back tengah yang stay Yang paten. Yang kanannya pasti kadang si Tosin lah, Chalobah lah, Chris. kadang Acempong lah. Ciampong bagus. Nah akhirnya rencananya awalnya begitu tuh, harusnya ke Antonio Silva. Cuman setelah si Colwill cedera dan di mana Chelsea ada PSR, Betul. gua rasa antara Xavi Simon atau Garnacho ini bakal dikorbanin, nggak Salah dilanjutin. Kalau Kemungkinan. boleh milih? Gua sih akan milih Xavi Simon sih. Betul. Gua gak akan milih Garnacho. Nah, sementara si Colwill tuh Garnacho tuh kayak mobil nggak punya grip sebetulnya ya. ya bener.
transition moment in apa namanya indirect lines oke, tapi ketika iya, lu iya. kasih dia bola Belokan gitu. belokan gitu sering R1 gitu. aja. Nah, itu. Martinelli sama. Gua tuh selalu bilangnya bahwa itu kayak mobil understeer sebenarnya. Understeer, ya. Jadi ada tikungan gitu gua udah gini tuh nggak Kok nggak belok. Sorry gue ralat nggak sama kayak Martinelli, bagusan dikit Martinelli. Tapi sama aja bukan untuk tim Tipenya juara. sama, tapi agak Iya. understeer kan. Iya, Agak under iya, winger understeer tuh. Iya. Jadi gas aja tuh gas tuh Iya, pokoknya. iya. Ada back low block selesai. Jadi Lanjut. back Emang tengahnya buat transition siapa? moment bagus. Jadi Nah, back tengah si- utamanya siapa? Ya bagusnya babak kedua Menurut berarti. gua Heeh. si Silva itu juga cocok buat jadi pemain inti Silva Academy. Benfica. Enggak, Benfica. Oh, Antonio Silva. Antonio Silva. Sebenarnya harusnya dia tuh datang sebagai kemungkinan ya kalaupun dibeli Fofana sebagai kan tadi, penggantinya pemain Fofana kan. supaya empatnya udah pakem nih. Kan udah pasti kiri Kukurea. Tengahnya si Colwill sama misalnya si Antonio Silva datang. Kanannya kemungkinan James balik. Gusto Yes, itu terlalu inilah shaky kalau defense soalnya. Terlalu Jadi kalau adventurous Antonio ya. Silva datang, menurut lu itu langsung starting 11? Kalau si Colwill nggak cedera, sekarang masalahnya Enggak, adalah ini cedera nih sekarang. nah kita ngomong Colwill cedera aja deh. Iya, Ini kan yang udah real. nggak akan Iya, kemungkinan iya. nggak kejadian. Nah dengan kalau Colwill cedera, sementara jurnalis yang top tuh belum ada yang ngasih nama yang fix. Kayak random banget ada yang bilang Hincapi. Ah. Bahkan ada yang bilang Schotterbeck Dortmund ya. Quarterback ya. Schotterbeck. Scalvini. Terus ada lagi yang bilang Scalvini si tinggi tuh. Bagus ada yang tuh. bilang Guehi. Kayak kalau Ya, gue Guehi. sebenarnya menurut gue Gehi paling bagus lagi. make sense Guehi. Kenapa? Karena Ipel dia proven. itu homegrown klubnya Chelsea. Ah. Nah, Colwill itu kan homegrown klub Chelsea. Lu bisa langsung nuker gitu kan secara registrationnya aman. Aman. Itu iya, iya. itu permasalahan kalau menurut gua sebenarnya lebih baik ngincernya begitu. Mat Tapi Miasga enggak? ya Udah kemana tuh orang ya? Tapi kalau splashing mana juga dapat lo Gehi. iya nggak Dapat sih? sih, dapat. ya Iya. cuman sekarang dia kan PSN. kemarin cedera nggak tahu juga ya. Hmm. Jadi lagi bimbang sebenarnya. Iya. Udah Dan nggak usah pindah rumah banyak lagi ya? cedera itu. Sama-sama di London. makanya tapi dia pun kalau pengen ke Liverpool juga bisa. Ya rekomendasi di TikTok nih nggak beli Dani Luna dari Mallorca. Bagus ya, Dok? Mallorca. Bagusan inilah siapa? Vivian ya, Vivian. Bagusan Antonio Silva. Bagusan Vivian. Tapi Tapi Antonio Silva tuh musim lalu lagi naik turun sebenarnya. persoalannya sebenarnya kalau misalkan yang digantikan adalah Levi Colwill, berarti lu butuh yang ready made. Iya. Iya. Iya sih. Makanya- Gehi sih. Udah Bener. Vivian tadi gua bilang Vivian. Vivian. Vivian Nah, Vivian Atletik. kalau disuruh GI gue GI sih. iya Gehi kalau lah. Gehi sih. Iya, Gehi IPL mah proven tuh ngaruh banget sih menurut Iya. gua. Penting banget utamanya gitu. Gehi. Cuma yang jelas kalau jadi Garnacho ya, jadi Nacho 50 juta, itu perasaan fans Arsenal waktu Madueke 50-an juga. Jadi ya butuh nggak butuh, maksudnya Ya, untuk iya. backup juga kan, Garnacho emang inti. Tapi kita berada Enggak, kemungkinan enggak. Iya, Dia ganti makanya. Mudryk aja kan? Enggak. Mudik. Iya. Iya makanya sama kayak Madueke. Sebenarnya Mahal kita, tapi nggak kita inti. berada di masa dimana yang Dex bilang itu, di mana tim-tim Premier League itu selalu mencaplok Premier League juga. tim Premier League juga. Makanya kemudian harganya jadi ya udah gitu. Iya, benar. Dan yang 50 bisa juta bayar gede ya gitu. tim gede doang. Oke. Dan ya mohon maaf Chelsea Jaita sudah pindah ke Sassuolo. Iya. Jadi Emang nggak mau? bisa. Hah? Emang Ya mau? nggak mau gue bilang doang. Gila. Oh karena bagus. Jadi prioritas lo, misalnya fans Chelsea ya, anggap lo sebagai fans Chelsea gitu. Maksudnya mewakili. Yang prioritasnya siapa? Back Sekarang kirinya nih situasi. Enggak prioritas Bisa transfer. tau gak siapa yang gue kepikiran? Si Makan sebenarnya bagus tuh. Banget sih Andai kan makan. mau Iya di- kalau mau. Kan tuh duitnya pasti ini tuh. Pasti Lo bisa CB. tuh. Gue sih sekarang ya Colwill perlu CB diganti. ya. Kemarin Bener-bener CB ya. karena kemarin Fokusnya. lawan Milan itu shaky, Chalobah sama Tosin tuh kayak aneh lah gue ngeliatnya bang. Iya. Sebenarnya ya Chalobah Iya, itu gua mungkin juga aneh sih. masih Chalobah itu mungkin masih better ya. Kayak lu lihat kemarin yang final Club World Cup kan dia termasuk yang bagus lah. Betul. Tapi cuman kalau untuk lu punya pakem yang pas, Hmm. ya Chelsea harus beli dua-duanya sih. Dia harus punya backup Fofana yang dimana Fofana suka cedera dan dimana Colwill ini harus diganti sih Sorry, Colwill tuh kaki kiri. kaki kiri. Gehi bukan. Tapi dia Hincapi biasa kiri. main Dia di kiri. biasa main di kiri. Ah. Kayak Sebenarnya- Maguire. sebenarnya Iya, lebih butuhnya tuh yang provennya itu. Udah siap lu starter dari awal Udah udah. bayarin Bastoni deh. Aduh. Gak mungkin ya. Gak masuk akal. Iya. Gak masuk akal pilihannya. Ya Gehi kalau bisa ya. Iya. Semoga karena Oh ada ini sebenarnya back kiri yang bagus, back kaki kiri yang bagus, back tengah Brand White siapa? Everton. Brand White, Oh, Brand iya. White. Brad White. Brad White ya. Itu Iya. udah proven juga. Ya coba buat Kemarin bagus lagi mainnya. penonton box to box ya. Jared Brandford. Siapa Siapa, menurut lo iya. back yang available dan mungkin ya, yang realistis lah. Kalau misal lo ngomong Itu Brand White. Saliba nggak mungkin kan ibaratnya. Maksudnya yang mungkin realistis buat Chelsea, terutama buat fans Chelsea ini suka nanyain kan kayak kapan dibahas, nanti kita bahas dan kita pengen
lihat komentar lo untuk mengalahkan komen-komen Wah, judul Chelsea. itu. Iya, ya. Jadi siapa back menurut lo yang realistis selain Antonio Silva? Ya, Ya, boleh juga kalau itu pendapat lo juga boleh tulis kolom komentar ya. Jadi sebenarnya Garnacho itu nunggu kalau misalkan Chelsea udah dapet back. Jadi kemudian Simons atau Atau Garnacho. Garnacho. gitu. baru iya Garnacho tuh benar-benar terakhir. Makanya Terakhir, ya. Chelsea itu bilang ke dia adalah lu sabar. Ini sebelum Colwill cedera ya. Lu sabar, gua pasti akan beli. Tapi lu sabar dulu nih, gua mau ngeluarin duit buat yang lain. Iya, lu bukan prioritas gue loh. Iya. Lu cuma backup. Jadi ibarat cuma gantiin Sancho doang. Iya, iya. Walaupun Madueke datang duluan sebelum gue Keres ya. Iya, Keres. Hinkapi nih bilang masuk skema UMR Chelsea katanya. Tapi Ya, gua tapi masih bener, tapi bener. fun fact dikit ya. Sebenarnya ini Fun juga gak buat nih? menjawab bahwa Fun kenapa gak? Chelsea bisa ngeluarin duitnya banyak banget dan bisa jual pemain dengan harganya yang tinggi. Tinggi. Karena Chelsea itu walaupun beli pemainnya mahal, gajinya itu tetap dipres Emang. Oh iya. normal. Iya, Jadi iya, itu- iya. ketika dia pindah klub kan dia nggak akan minta setinggi Gaji yang ada di Chelsea. Itu kemarin tuh ada ini si Kieran Maguire financial analyst analyst, gitu ya. di BBC ngebahas Man United juga. Jadi ternyata Man United itu sekarang pengeluarannya itu gaji itu bukan yang paling tinggi. Jadi Dia nomor gaji 3 itu setengah paling rendah dari ya. pengeluaran total dalam setahun. Karena sekarang gajinya itu lagi dipres abis. Oke. Itu yang kemudian mereka bisa afford buat ngebeli si Šeško. Šeško gitu. Dan tentu saja yang tidak bisa dilupakan adalah karena banyak layoff. Iya, Itu juga nggak Iya. bisa. Baru- Itu juga nggak bisa ditentukan. Man United layoff itu buruk. Tapi itu yang bikin mereka sekarang jadi bisa Leluasa leluasa lah. Dan itu tadi gaji juga lagi ditekan. Oke, Hinkapi bisa ya masuk list ya. Iya. Ini ada juga di TikTok ngomong Van de Ven 120 juta kayak Wah, enggak. nggak mungkin. Murillo Nottingham Forest kayak enggak, ini enggak masuk akal juga. Nah, ini tadi nama yang sempat disebut sama Waldo kalau gua enggak salah denger, Gonzalo Inacio. Oh Itu iya, Sporting nggak sih? Sporting, Inacio. betul. Itu bagus lagi di IFC bagus menurut gua. Sebenarnya Inacio sama Antonio Silva tuh dua hot prospect. Dua hot prospect. Iya, Iya, betul, betul. betul, setuju gua. Liga Liga Portugal. Antonio Silva karena lebih tua juga dan dia bisa ball playing setahu gue. Iya, tapi maksudnya di IFC pun gue main karir kan pelatih. Itu bagus loh. Growth-nya tuh jelas banget, Iya, bagus iya. banget. Sekarang udah 86 apa ya kalau nggak salah. Gitu. Osmane Diomande. Oh Ya, itu Sporting juga. Sporting juga. Sporting juga. Gue tetap Inacio sih kalau bisa ya Gonzalo Inacio. Ya, Tapi lagi-lagi nggak tahu kalau pilihannya Gehi sih. Udah pasti Gue Gehi jujur ya. mending Gehi aja sekalian. Itu Sportingnya Morim semua tuh. Inacio, Oh si iya, Diomande. bener-bener, Iya. bener. Gila. Makanya kalau butuh yang ball playing dan distribusi dari belakang, itu dua itu ini. Ada yang bilang gaji pressing, prestasi bersaing, it's Chelsea things. Asik. Anjay. Seru juga ya ambil The best TikTok club ini ya. in London. Diomande diincar Peles. Nah mungkin Diomande ke Peles, Gehi ke Iya, Chelsea. Chelsea. Bisa aja, cocok. Kalau maksimalin Hato apakah solusi yang oke? Jordan Hato Enggak. kan kiri ya. Nggak. Dia beneran jadi backupnya Kukurea. Ya backup dia backup. Dan kiri ya, maksudnya Dan- kita butuh CB kan. Iya. Kalian sorry. Kita, ayo bang, join bang. Sorry. Trofi. Juara dunia. Oh iya. Iya sih. Bener, Trofi bener. sih. Ke situ arahnya gila. Gue pas main ke Kobam ya, kan Oh, gue ini kayak story. ini ya. Dia SM lu prawira gitu ya. Iya gila. Iya, sejarahnya nggak hilang katanya tuh. Malah esensinya balik, aneh banget. Apa lo main ke Kobam kenapa? Mabok? Nggak, pas gue main ke Kobam di Chelsea gitu kan. Ya orang reply-nya gitu, "Bang, gimana Bang lihat banyak ya apa? Masuk ke tempat yang banyak trofinya gitu di London. Terbanyak trofi di London katanya. Ke Stamford Bridge bilang gitu. Gimana Bang? Karena dia Champions League pialanya dipajang di toko, Emang. di store ya. Buset. Harusnya gue Udah nyari. dua lagi. Gue nyari, oh ada nih piala emas tapi di kayak lunch gitu. Gila. Oke, boleh diklik lagi Pak Waldo. Itu live post. Oke, ini secara singkat ya. Spurs mau Savinho dari City tapi City kayaknya nggak mau ngelepas. Nggak mau ngelepas. Dan dari City-nya Jack Grealish diincar Everton. Tapi sekarang Napoli juga tertarik kan. Napoli ini sangat Napoli Premier ini- League ya. Napoli ini banget ya. Apa Siapa? pembelian Giteres. bagus. Siapa? Giteres. Siapa? Giteres, Girona. Udah siap ini back. Gila ini tuh bakal juara Serie A Napoli nih menurut gua. Terdepan Menurut Waldo Napoli. juga. Tapi persoalannya si Jack Grealish ini kalau Everton itu gaji. Gajinya dia masih kemahalan. Yang terakhir gue baca begitu. Iya. Sebenarnya iya ya. Kalau tadi ya misalnya kalau Gehi gue baru kepikiran kalau Gehi kalau buat gantiin Fofana yang cedera, Gehi juga prone gak sih? Injury prone juga kan? Nah kalau sebenarnya ini balik kalau Colwill nggak cedera, kemungkinannya adalah si Chalobah dijual, Gehi dimasukin. Itu cuma perkara registrasi homegroundnya soalnya. Chalobah homegrown juga kan? Iya, Chalobah homegrown. Gue baru inget. Terus kalau Spurs tuh Inter Savinho maksudnya nutup Madison. Enggak. Beda kan? Di sayap, Son. Terus tuh butuh winger-winger yang kayak gitu yang
Karena Son cabut. Iya, Son cabut, butuh playmaker. Playmaker Nah, kan Norwich agak City playmaker gimana? sih Savinho sebenarnya. Tapi Savinho Dia musim lalu tuh 3 kepake. gol doang, Bang. Iya, Asisnya iya, 11 iya. kan. Menurut gue gak tau sih, bagi gue so far gue masih ngerasa dia agak overrated sih. Gue gara-gara gue lihat Pas dia masuk ke City kayak siapa lagi nih Pep. Cuma kan gak selalu Pep tuh berhasil ya secara pemain ya. Kalau sistem mungkin berhasil. Gue gara-gara lihat Championship musim lalu, sebenarnya Spurs tuh punya pemain yang dipinjam Leeds yang sekarang udah balikin, Manar Solomon, pemain Israel. Itu bagus banget mainnya. Siapa namanya? Manar Solomon. Ya. Itu yang perlu ditendang itu ya. Tapi emang jago banget, ini terlepas di Israel ya. Gue lihat di Leeds pengen banget permanen, cuman nggak mau Spursnya biasa kan. Dia Zionis ya. Kenapa? Odobert juga. Grealish udah here we go. Oh, Udah ya? serius, really? Oh, Ketika ini di tapping kali ya. Kemana sih Napoli? Mana Wal? Grealish ke Napoli kayaknya. Terus lanjut. Ya itu Manar Solomon. Sebenarnya secara materi pemain mereka udah punya. Cuman gue nggak tahu nih dapurnya Spurs kan kayak gimana. Mungkin Lewado lebih tahu. Apakah nggak disukai? Soalnya kemarin ada yang bilang juga kan Son Heung-min itu kan sempat ngevideoin dia dukung Palestina kan. Sementara di Spurs ada Solomon gitu. Tapi Sonnya kan udah pindah ke LA. Balik lagi main bareng Hugo Lloris. Iya, Yang ribut di film apa? Till I Die ya? Hah? All or Nothing, Till I Die. Everton ya? Ini ada bilang. Ini BBC Live 12 menit lalu bilangnya Everton progressing in Grealish talks. Oh, belum ya. Progressing. Belum ya. Yang udah fix BBC tuh nih ya, BBC ya. Dewsbury Hall kan? Iya, Everton ya? udah main. Ya udah main, maksud gue ya bisa kepake tuh di Kemarin stadion gua- baru ya, stadion baru. Iya. Kemarin Stadion baru jelek banget namanya. Hill Dickinson Stadium. Kenapa? Hill Iya, Dickinson. itu kan sponsornya tuh. Tapi kayak jelek. Bagusannya banget. Goodison tapi Park gitu kayaknya. supporternya Everton juga pada gak suka sama namanya. Cuman Iya, karena iya, mereka iya, butuh sponsor, butuh duit ya. Jadi ya udah kita. Gua Stadion bagus. Grealish Kenapa? Red Everton. Bull ya, Red Bull ya benar. Tapi menarik ya Grealish Everton jadi bisa makin nge-unlock NDI. Iya, dia Itu aset murah, penting juga 6,5. FPL tuh. Gua rasa Jangan lupa murah juga. Lil 007. Iya. Enak juga disebut Lil. Højlund juga udah personal mau ke Milan ya. Emang Kita enak. kan, loan deal. Loan itu Everton Loan. Grealish. Oh, loan Ya good Grealish lah. ya. Mas sebenarnya ya 100 juta sayang sekali. Terus Ada ya apa itu. lagi, Jer? Ice Frog katanya kenapa suara Waldo dibungkam? Nah, Wah, nggak dibungkam ya. Tapi kita tidak bisa dibungkam untuk membicarakan update Kanjuruhan. Ada update terus. Jadi update Kanjuruhan terbaru pertandingan Arema versus PSPS Biak kalau tidak salah. Itu bakal tanding di Kanjuruhan. Oke. Kepolisian sudah menyiapkan skema terbaik supaya pertandingan tetap aman gitu. Cuman ini ada satu berita lagi yang ada kaitannya ya, walaupun nggak langsung sama Kanjuruhan. Itu kabar bahwa supporter away masih tetap dilarang. Katanya dilarangnya sama FIFA. Oke, statement dan suratnya mana? Nggak ada. Nggak ada. Nah. Itu lisan katanya. Nah itu yang lagi rame nih sekarang. Ketua PT Liga bukan surat dari FIFA itu tapi lisan dari FIFA. Lisan. Pas dulu kejadian abis Kanjuruhan kan FIFA pada kesini Iya. bilang tuh katanya jangan ada lagi supporter tandang dulu karena Kanjuruhan gitu. Nah masalahnya Sama-sama persoalannya Liga. kan itu lisan apa ya? Itu kayak semacam peringatan. Oke lah, logis ya. Sampai kapan? Karena menurut gua kelemahan ketika ngomong lisan itu jadi tidak ada roadmapnya untuk membenahinya itu gimana gitu Iya. loh. Kan Nggak kalau ada misalkan buktinya ya Jer kalau Ya. lisan tuh ya. kalau gue federasi yang menaungi seluruh badan di seluruh dunia FIFA, gue mungkin akan bilang oke bener ya, lu belum boleh supporter tandang dulu karena ada kejadian nih, 135 plus meninggal karena kerusuhan. Dan Tapi- kesannya juga nggak ada penonton tandang. Iya, tapi gue mau lu memperbaiki ini. Gimana caranya nih? Caranya mungkin ada crowd control atau crowd management segala Stadion macam. direnovasi. Stadion direnovasi juga bukan karena ini pernah jadi tempat kejadian, tapi untuk safety gitu segala macam lah. Itu harusnya ada roadmapnya, ada larangan, ada nih cara memperbaikinya. Karena Inggris gitu kan, ketika ada tragedi Hillsborough, mereka nggak pakai lagi pagar pembatas antara tribun sama lapangan. Langsung udah Terus hambur kemudian aja. dibikin duduk semua. Karena kalau misalkan ada apa-apa di tribun, penonton larinya ke lapangan. Itu tempat yang paling safe gitu loh. Hal-hal kayak gitu yang menurut gue jarang banget kita bahas, dan itu kenapa kemudian sepak bola Indonesia itu progresinya agak lambat ya. Karena gue merasa bahwa ada hal-hal penting atau hal-hal yang esensial kayak crowd management, terus kemudian crowd control itu tidak pernah diperbaiki sama sekali. Yang ada adalah seringkali potensinya rusuh nih, ya udahlah nggak usah pakai tandang gitu. Solusi Jadi malas. jadi pukul rata aja gitu. Ya lagian ya kalau berkaca juga Kanjuruhan tuh nggak ada penonton tandangnya.
pas, Iya, pas betul. kejadian gitu. Dan stadion udah direnovasi, terus juga yang salah juga udah diputuskan angin. Maksudnya kayak udah selesai Angin. semua gitu. Angin. Ayolah gitu. Masih lucu ya. Masih lucu lagi itu. Angin. Iya iya iya. Hmm. Ya kita lihat ya, semoga kita pasti akan terus mengupdate juga ya apa yang terjadi. Kita ini terus dan nanti kita hari Kamis akan bahas preview pekan pertama Tadi dari dulu Piala Super nggak ada. Super Cup juga. itu review. Review. Enggak, ini enggak mau dibahas. Oke, Nggak mau diprediksi kita dikit lah. bahas Dikit Super lah. Cup dikit aja. Jadi nih ya, PSG lawan apa? Spurs. Spurs. Come on, Spurs. Ini tuh semua orang akan bilang, bukan bilang sih, akan membayangkan Spurs mau Spurs diobrak-abrik sama PSG kan. Tapi ini lucu. Kalau misalkan sampai PSG kalah lagi, berarti dua kejuaraan beruntun. Di final. Mereka di final kalah sama tim London. Iya. Kan udah diem kan deh. Bukan gitu. Udah deh. Gimana? Iya ya kalah lah kalah. Ayo ngomongnya pelan-pelan Enggak, aja. lah, Arsenal. Itu Saka cuma masuk lah tinggal nyocor doang. Tap in tuh gak doang loh. Ingat tap in gak doang. Dia Nggak juga doang, gagal. memang. Iya. Ini juga kita tapin. Enggak maksud gua tapping. Enggak maksud gua ini Chelsea ngalahin gitu udah tahu ya. Malo Gusto beraksi ya kan. Terus bagaimana counter Cole Palmer. taktiknya dari si siapa? Enzo Maresca gitu. Spurs gimana coba gua Frank. nanya. Pedro Porro. Pedro Porro, Vicario will Sini deh lo. save. Sini deh, sini deh. Sini. Serius nih. 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 Oh, Ya iya. lu jawab Nggak ya, ada. lu jawab lu. Nih suaranya Waldo ini. Nih tidak Enggak dibungkam maksud nih. Chelsea masih ada potensi lah gitu dengan ini juga. Iya, Siapa yang gua menjadi ngerti. pembeda? Iya, Madison iya. nggak ada, Son nggak ada. Neves gak ada. Siapa? Joe Neves gak ada. Ya masih ada Vitinha gila. Vitinha mana ada? Fabian Ruiz Ada, Vitinha. ada. Ruiz ada Vitinha. Siapa Ini- coba? Oke, siapa Justru ini yang adalah bisa? momentum di mana PSG akan menggunakan bukan goalkeeper shot stopping dia, yaitu Chevalier. Chevalier. Nih ada yang ngomong nih, we have, ini berarti fans Spurs nih ya. Iya. We have Poro, Jet, VDV, The Jet, Odobert, dan Berval. Ada ini juga, jangan lupa. Gray. Chevalier gak setinggi Donnarumma. Lihat Van de Ven nanti sundulan 9248 kayak Ramos, bro. Tunggu aja. Kalau Spurs menang, Waldo cukur botak. Hai. Spurs menang cukur botak ya. Bentar. Ini sekalian gue juga melihat sepenting apa Super Cup buat fans Spurs. Tapi penting Ya, sih. lu masih Penting Spurs lah, lagi. gila. Lu musim ini penting Spurs lagi. Kayaknya Spurs lagi. Itu gua. statement menurut gue kalau Aneh. dapat trofi lagi tuh. Statement apa? Statement apa, Bang? Ya statement di London itu terbaik itu antara Spurs atau Chelsea ya udah Arsenal udah nggak dibahas lagi. Dex yang ngomong ya. PSG lawannya PSG, Paris Saint-Germain. Iya, ya kemarin juga kan Eh. mau komunitas juga gue bilang orang-orang pada lihatnya Liverpool. Nggak, gue bakal Peles gue. menang. Maksudnya gue Peles. Maksudnya Leicester gue gak pintar. merasa Peles pasti kalah. Frank pinter. Frank memang aneh namanya Frank kan, tapi Frank. dia pinter. Ini bukan Frank Lampard yang latih Thomas Chelsea. Frank. Thomas Frank bro. namanya. Orang Denmark. Paris Saint-Germain. Ya udah lu jawab. Jadi botak. Frank si pelaut. Lu jadi botak salah nggak? gue lagunya. Frank Thomas. Jadi gimana botak? Thomas Frank. Cucut. Thomas Frank. Lu mesti ngomong di kamera dong. Enggak, botak. Iya, udah. Botak. Aduh. Coba lu coba tidak Spurs menang. Gak kalau mungkin dok, tenang dok. Gak mungkin dok. Bukan Kayak masalah itu enggak worth it. Aku kalau Iya, kalau worth it Madrid gak? ayo deh. Iya, Ini worth it Spurs gak? mah enggak lah gue. Ya udah lu ngapain ya kalau Spurs menang? Spurs menang ya. Ya di kamera dong. sini, Streaming di sini. 24 jam. Oh. Bener, sini. Kamera, Sini, kamera. sini. Kamera. Ini juga lisan berarti ya. Ini lisan. Depan kamera, Tapi depan kamera. ada record, kalau record. direkam sama kamera, jadi Sini. nggak lisan. Ya Jadi lisannya nggak tapi lisan. ada Sini, buktinya, sini. ada buktinya. Repot aja. Oke. Ada buktinya. Bahas El Clasico Legend di GBK Bang Jerry nonton nggak? Tergantung kalau ada SOE-nya boleh. Iya. Gue ngapain anjir. Oke guys, ya ini warga TikTok dan juga warga YouTube. Ya, ini adalah Kelihatan saksi. nggak gue? Kelihatan nggak? Ada Super Cup antara PSG, The Almighty PSG versus Spurs. the second Come on, best the Spurs! second Come best on, the team in North Spurs! London. Second Yes. best team in North London. Tottenham Spurs. Glory Tottenham Hotspur. Oke. Lagunya. Waldo, Ya, menurut lu siapa yang menang? Spurs. Oke. Kalau Spurs menang, Kalau Spurs menang, gua Nah. bakalan streaming di box to box 24 jam. Streamingnya apa? Bener ya? Apapun
Streaming apa nih? Tapi enggak, streamingnya gue bebas. Kalau mau tidur juga gak apa-apa dong. Iya, iya. Maksudnya kan Nggak ini boleh. Ya nggak apa. Enggak, Tapi maksud harus gua short ke lu. Harus short ke lu. Harus short ke lu. Iya, 24 jam. Tapi lu tidurnya berapa jam? Lu tidur 10 jam anjir. Itu kan gua Jangan bilang curang, kayak lu fair lah. Streaming 24 jam. Gue bilang streaming 10 jam. Ya bisa aja kan dia bisa kan. gila. Balasnya lama ke kita. Tidur 24 jam meninggal itu mah Enggak, 10 koma. jam. Ini ada ide di TikTok adu sprint sama Dokter Tirta. Sprint sama Dokter Tirta masih pede sih gue. Lu sama Ya, pada Akin Fewa ngelakuin tadi ya. udah bener. Iya, streaming Siapa yang 24 ngap jam dulu? deh. Gila Barcola dikantongin Pedro Porro. Gila nih orang-orang. Bisa, Bro. Pedro. Bisa. Bisa. Enggak lu Spurs menang menurut lu? Gua sih pegang Spurs. Nih bro ya, nih. Nggak, gua nonton nih, aja. Nih, Nuno Mendes maju ngebantu siapa? Desardue saking nggak bisanya dijaga sama Van de Ven, ya kan? Pedro Porro masuk crossing direct, Dominic Solanke Sundul. Solanke golin. Oke, ada pertanyaan di TikTok. Kalau Spurs pakai taktikal kayak Chelsea, optimis win gak Bang Jerry? Pertanyaannya. Enggak, Spurs gak bakal pakai Nggak, taktik. Exactly. Nggak. Pertanyaannya, Nggak, pemain mereka beda, pelatih mereka beda. Nggak. Gitu. Bro, we have Wih, the udah one and gitu. only Bissouma, bro. Oh iya, bener sih, We bener. have Bis. Bener. Ini, Bissouma, siapa? Bis. Palhinha? Soma, bro. Palingnya belum lah ya. Bissouma. Hah? Palingnya belum lah ya. Palingnya belum tuh. Belum. Oke Nyetel, Dok, belum jadi nyetel. kalau Spurs menang ngalahin PSG di Super Cup, lo akan? Gue bakalan live stream 24 jam Oke, di box to box. Gue bakalan live stream 24 jam. Mantap. oke, bener Nah, ya? bukan botak ya, awas jangan pada request botak lu. Enggak, botak Ya salah belum satu lah, nggak kegiatannya worth it bisa lah. cukur sih. Hah? Salah Iya. satu kegiatannya bisa cukur sih. Ya gila. Yang Tidurnya usah nggak boleh botak, lama cukur ya. aja. Buat coba gimmick cukur aja ya bisa. cukur. Iya, lihat dia. Tapi Panggil gue tukang cukur. nanti tentuinnya nanti gue bilang 24 jam nanti bukan setelah final ini ya. Tunggu waktu kosong gue kosong Iya, kapan benar. gitu maksudnya. Ingat ada Oliver Vicario dan Romero Maldini. Buset, Romero Maldini. sakit nih Romero orang-orang. lah, gue sakit bener. Maldini, lu jangan Romero lebay. bro. Fans Milan yang nonton Dari tadi kok marah-marah. belum Tuh, dibahas sih ada pemain yang bahas favorit tuh. gua Gray. Archie Masih Gray. Gray. Archie Gray. Itu ada yang ngomong nih Dok. Wih, Spurs juara aja karena finalnya lawan MU, woi. Bisuma itu angin-anginan. Yang bakal bagus tuh Bergval sama Sar. Kelu. Ngeplakin Vitinha katanya tuh. Sar sama si Bisop enggak men. Bisoma kalau udah final come on man. This is base bro. Bisoma. Beast for his own team. Bisoma bro, percaya sama gue. Terus habis itu nanti di kanan Kulusevski menggeliat ya kan. Marquinhos balik ke Brazil bro. Udah. Cedera gak sih? Cedera. Marquinhos balik Kalau ke saya sih Brazil. enggak. Terus dulu. Hah? Kulusevski cedera. Dok. Tel paling tel. Dok. PSG Tel will tell. Dok. Time will tell. Tel will tell the world that Spurs is the champion gitu dong. Dok. Apa? PSG menang selisih 2 gol. Tuh kata Jerry. PSG menang sisi 2 gol. Yes. Ya udah gini deh, kita taruhan aja Tuh nggak usah kan streaming. kayak gitu. Botak. Ya jangan dong. Jangan Nggak botak. berani dia. Itu gue gak usah taruhan bakal botak gue. Lagi Bakal juga nggak botak worth it ya, ini. nggak worth it ya. Nggak worth it juga kan gak tim gue. Lu Spurs tim lu gimana Ini sih? juga bukan tim gua yang banget kan. Ya udah gitu. Ya udah ya bener ya, 24 streaming 24 jam ya. Oke, kita akan lihat nanti dan kita itu Kamis dini hari nggak? Iya, ya kita bisa bahas hari Kamis pokoknya. Oke, hari Kamis kita akan bahas dan juga preview dari Man United versus Arsenal. Ini laga yang calculated juga ya sebenarnya hasilnya. Kita akan lihat. Duel dua striker flop katanya. Kata box to box. Kita akan lihat nih ntar siapa yang kira-kira dan juga ada inilah ya keseruan-keseruan yang terjadi lah. Nobar lah kita. Ayo nobar lah. datang Nobar lah, tekel datang bebas lah. kan? Nobar, tekel bebas nobar ya. Nanti akan diinfoin juga. Siapa tahu bisa ada keseruan sama box to box juga. Let's go. Live juga boleh juga. Ya dan jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng dan apa lagi? Hype. Hype. Jangan lupa hype ya. Kemarin terima kasih buat penonton semuanya. Kemarin Udah hype. angka kita bagus. Yeay. Gua senang Thank sekali. you semuanya. Terima kasih jadi buat yang Terima kasih nanyain ke Rossi, ke gua, ke kita kapan tayang. Ini saatnya kita tayang dan Lu Kaita hype. juga minta supportnya biar kita makin semangat kontennya. Normalnya sih Senin dan Kamis Yes. football. Ya. Kalau jamnya tergantung Waldo ya. Umpan tarik normalnya Selasa atau Rabu. Oke, itu dia. Ketemu lagi di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show. Dadah.